Begitu dia ngeliat ke belakang, gitu. Astagfirullahaladzim, Pak Ali ini langsung kaget banget karena di situ dia ngeliat ada sosok pocong yang ngebelakangin dia, terus melayang gitu di tanah, nggak jauh dari jarak motornya dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MiuNF, sebuah channel yang menceritakan kisah-kisah menegangkan. Kali ini dalam segmen Scary Story. Terima kasih karena udah klik video ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah urban legend yang terkenal banget di Indonesia. Bisa dibilang ikoniknya setan di Indonesia lah ya. Yap, dia adalah pocong. Pernah nggak kalian mikir gimana sih asal-usul pocong? Terus kenapa dia bisa disebut dengan sebutan pocong? Terus apakah ada cerita-cerita atau pengalaman orang bertemu dengan pocong? Tenang aja, semua itu bakal kita bahas di video kali ini. So, don't skip this video. Yuk, kita kisahkan. Pocong, makhluk yang digambarkan begitu menyeramkan, dengan balutan kain kafan dan wajah yang bikin bulu kuduk kita merinding. Mitosnya, pocong adalah arwah dari orang yang udah meninggal. Tapi ketika dimakamkan, tali pocongnya itu lupa dilepas. Kata orang zaman dahulu nih, 40 hari setelah orang meninggal, arwahnya itu masih berada di bumi. Nah, dalam waktu 40 hari ini, arwah yang tali pocongnya lupa dilepas atau yang punya urusan yang belum diselesaikan gitu di dunia, biasanya dia akan bangkit dan minta tolong dalam bentuk pocong. Gambaran dari wajah pocong ini juga bermacam-macam. Ada yang bilang kalau wajahnya itu berwarna hitam pekat. Ada juga yang bilang berwajah pucat pasi dengan hidung yang tersumpal kapas. Ada juga yang bilang yang matanya terbelalak dan berwarna merah. Macam-macam lah ya. Tapi ini satu nih yang uniknya. Orang bilang pocong itu kalau kita lihat ternyata dia melayang-layang. Jadi bukannya melompat-lompat kayak yang ada di film-film. Emang sih kalau misalkan dia melompat kayak mengurangi esensi menyeramkannya nggak sih? Pocong ini awalnya dikenal dari daerah Sumatera dan juga Jawa, sampai akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan di Malaysia, pocong lebih dikenal dengan sebutan hantu bungkus. Ternyata kata pocong ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu pocung atau pucung, yang artinya fase kehidupan manusia setelah kematian. Nah, pocung ini ternyata juga ada tembangnya loh. Nih, kita dengerin sama-sama. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Karena musiknya tembang, jadi vibes-nya tuh kayak menyeramkan gak sih? Padahal kalau kita lihat maknanya itu kayak wejangan hidup gitu loh. Iya kan? Menurut kalian gimana? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Nah, ada cerita nih dari Sidoarjo. Sekitar tahun 2007 hingga 2008, warga Sidoarjo itu digegerkan sama pocong yang namanya Andong Pocong. Hampir tiap malam warga di sana tuh mendengar suara gemerincing khas kuda delman. Terus suara itu bakal berhenti sebentar dan gak lama kemudian akan terdengar suara pintu yang diketuk. Konon katanya kalau ada yang ngebukain pintunya itu, si pocong ini bakal ngenyerang orang itu sampai meninggoy. Teror ini terus dirasakan sama warga di sana, sampai-sampai anak-anak hingga orang tua itu semuanya pada takut untuk keluar rumah malam-malam. Ada yang bilang Andong Pocong ini adalah arwah dari pasangan suami istri yang ketika menikah itu dia tidak direstui sama keluarganya. Ketika mereka itu pergi menggunakan delman yang mereka tumpangin itu kecelakaan. Nah, arwah mereka berdua inilah yang penasaran dan menjadi Andong Pocong ini tadi. Ada juga yang bilang kalau ini adalah ulah orang yang punya ilmu hitam dan mereka itu perlu tumbal. Kalau dari Jakarta ceritanya beda lagi nih. Jadi ada seorang cewek muda
dia ini pacaran sama pacarnya. Tapi akhirnya mereka hamil duluan. Nah, si cewek ini minta pertanggungjawaban sama pacarnya. Tapi si cowok ini nggak mau bertanggung jawab. Dia malah ngabisin nyawa si cewek. Padahal si ceweknya ini lagi hamil tua, bentar lagi udah mau lahiran. Setelah dihabisin, jasadnya dibuang gitu aja sama di cowok. Ketika jasadnya ditemukan sama pihak kepolisian, itu udah kondisinya mengenaskan banget. Ditemukan banyak banget tusukan-tusukan bekas benda tajam di tubuh si cewek. Bahkan termasuk di perutnya yang ada janinnya itu loh. Kebayang nggak gimana sadisnya cowok itu ngabisin ceweknya ini? Nah, setelah itu jenazahnya ini dibawalah ke rumah sakit untuk diotopsi. Di sini nih, setelah selesai diotopsi, pihak rumah sakit itu kan mau mandiin jenazahnya untuk dimakamkan secara layak. Tapi setelah dimandikan, darahnya itu terus aja ngeluarin banyak darah. Udah dikafanin, rembes. Dikafanin lagi, diganti kafannya, rembes lagi. Sampai akhirnya pihak rumah sakit ini memutuskan untuk mengganti kain kafannya dengan plastik bag atau kantong plastik mayat itu loh. Nah, jadi dimasukkanlah mayat si cewek ini dalam kantong plastik bag ini tadi dan dia dimakamkan. Setelah itu terjadi teror-teror mengerikan di Jakarta. Banyak warga yang melihat penampakan sesosok pocong yang katanya menggunakan kantong plastik. Serem gak sih? Pocong pakai kantong plastik. Nah, karena wujudnya yang unik, nggak pakai kain kafan tapi kantong plastik ini, jadilah ia disebut dengan pocong plastik. Kalau kalian punya pengalaman sendiri atau cerita sendiri, bahkan pernah ketemu sama dua pocong ini tadi, coba deh ceritain di kolom komentar. Perwujudan dari pocong ini juga nggak selamanya dalam bentuk pocong. Kata orang sih, pocong ini juga bisa mengubah wujudnya jadi seperti manusia. Jadi ada cerita nih, sebuah cerita yang aku dengar dari orang yang aku kenal. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai tukang ojek. Ojeknya ini ojek konvensional atau ojek pengkolan. Jadi bukan ojek online karena ini berlatar di tahun 2000. Jadi belum ada tuh yang namanya ojek online. Nah, kita sebut aja bapak ini adalah Pak Ali. Malam itu selesai ngojek sekitar jam 11 malam, Pak Ali ini ingin pulang ke rumahnya. Nah, rumahnya Pak Ali ini letaknya agak masuk ke dalam hutan. Jadi ini terjadi di Kalimantan Timur. Jadi yang namanya hutan di tengah kota tahun segitu itu udah biasa. Nah, di perjalanan pulang, si Pak Ali ini dipanggil, di-stopin gitu sama cewek di pinggir jalan. Nah, ngelihat cewek itu, karena Pak Ali ini juga ojek kan, jadi dia stopin. Selain itu juga dia kasihan, ada cewek malam-malam sendirian. Ditanyalah sama si cewek ini, Pak, ojek Pak, gitu. Iya dek, mau diantar kemana? Ke jalan ini Pak. Akhirnya Pak Ali bilang, oh iya dek, masuk, naik gitu. Nah, Pak Ali ini ngebatin, oh ternyata rumahnya ini, alamat yang dituju sama cewek ini sama alamat rumahnya Pak Ali. Apa tetangga depan ya? Katanya gitu. Kenapa Pak Ali batin kayak gitu? Karena kalian ingat kan, rumahnya Pak Ali ini agak masuk ke dalam hutan, jadi rumah orang di sana tuh masih sangat-sangat jarang gitu. Udah naiklah mereka jalan. Nah, begitu jalan si Pak Ali ini ngerasa kok berat banget motornya, kayak penumpangnya itu orang yang badannya gede banget gitu. Padahal si cewek ini tadi badannya tuh udah nggak gede-gede banget, kurus-kurus aja gitu. Tapi yang nggak dibahas di situ, Pak Ali tetap jalan dan mereka sampai ke alamat tujuan. Di situ Pak Ali nanya, dek mau diturun kemana gitu kan. Terus si cewek ini bilang, terus aja dulu Pak. Nah, di sini Pak Ali ini mulai nggak enak nih perasaannya. Kok terus gitu ya? Padahal kalau terus ini jalannya ya satu-satunya itu rumahnya dia aja gitu. Nah, tapi tetap teruslah si Pak Ali kan. Nah, ketika mereka sampai di jalan yang udah lumayan sepi, tiba-tiba kayak ada orang yang jatuh dari motor. Kesetop lah Pak Ali, kan kaget. Karena mungkin si cewek yang di belakang ini kejatuh dari motor. Begitu dia ngelihat ke belakang, gitu. Astagfirullahaladzim, Pak Ali ini langsung kaget banget karena di situ dia ngelihat ada sosok pocong yang ngebelakangin dia terus melayang gitu di tanah, nggak jauh dari jarak motornya dia. Di situ dia langsung tancap gas, langsung masuk ke rumah, ngetuk-ngetuk rumah dan cerita ke istrinya. Keesokan harinya Pak Ali ini sampai demam. Kalau menurut aku sih ini adalah cerita yang paling nyata dan pocong yang paling usil yang pernah aku dengar. Ada lagi nih cerita dari orang yang aku kenal juga. Dan rasanya nggak mungkin nih kalau orang ini bohong atau ngarang-ngarang cerita gitu. Kita sebut aja dia adalah si A.
Jadi ceritanya malam itu si A ini lagi pengen cari makan bareng sama temennya, sama-sama cowok. Waktunya itu sekitar jam 11 malam. Nah, lokasi tempat makan mereka ini ada di sebuah gang sempit yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari tempat kos mereka. Jadi mereka memutuskan untuk jalan kaki aja. Sampailah mereka di tempat makan itu. Kita sebut aja itu Warmindo lah ya. Di situ mereka makan terus ngobrol kayak biasa. Keasikan ngobrol mereka ini sampai kemalaman. Malam itu sampai sekitar jam 1 malam gitu. Nah, pulanglah mereka ya. Di perjalanan pulang ini si A itu tiba-tiba kaget, noleh ke kanan. Di situ dia ngeliat kayak ada sosok pocong yang lagi berdiri di bawah pohon yang gede gitu ya. Wajahnya itu hitam karena ditutupin lumpur tanah basah gitu, sama kain kafannya itu juga kelihatan kotor banget karena dilumuri tanah yang basah. Nah, si temennya yang tadi makan sama-sama itu tiba-tiba lewat, nutupin pandangannya dia, si A ini ke arah pocong kan. Terus si temennya ini ngomong gini, kenapa kamu kok kaget gitu mukanya gitu kan. Terus dia langsung noleh juga ke kanan gitu. Kaget dia juga, jadi mereka sama-sama kaget gitu kan. Tapi ternyata sosok yang mereka lihat itu adalah nenek-nenek yang berdiri di bawah pohon pakai baju hijau dengan bawahan jarik-jarik. Terus mereka langsung ketawa bareng gitu karena salah lihat tapi kaget gitu kan. Akhirnya si Ani sempet tuh nyapa si nenek gitu, pamit gitu kan, kayak senyum gitu aja. Cuman wajahnya si nenek ini kayak datar aja, balas senyum juga enggak, ngejawab juga enggak, cuman diam gitu dengan wajah yang pucat pasi gitu ya. Diam aja gini. Udah, mereka pun berlalu. Sampai di kosannya mereka, ketemu nih sama teman mereka yang ada di kosan juga. Di situ mereka ceritain lah pengalaman lucu mereka kaget ketemu sama orang di jalan ini tadi. Nah, ya kata si A nih ngomong sama temennya, gila bro, tadi kita kaget karena ketemu nenek-nenek di bawah pohon. Dengar kayak gitu, si temennya yang ikut makan itu tadi kayak diam, terus kayak pucat bingung gitu. Bro, gak salah, bukannya tadi itu bapak-bapak ya, gemuk, botak, terus pakai celana 3/4, cengengesan gitu. Semuanya langsung diam. Sampai si A ini bilang, jujur ya, aku tadi pertama yang ngelihat nenek itu sosoknya tuh kayak pocong, makanya tadi aku kaget. Nah, semuanya jadi tambah diam, terus merinding gitu, suasananya gimana gitu kan, menyadari hal itu. Terus si temennya yang di kosan ini tadi nimpalin lagi nih, bro, mau itu bapak-bapak, mau itu nenek-nenek, ngapain mereka diam di bawah pohon malam-malam kayak begini, udah jam 1 malam ini loh. Nah, mereka pun langsung diam lagi gitu kan, semuanya pada takut. Ya kalau dipikir-pikir ya juga gitu ya, ngapain manusia ada di bawah pohon malam-malam, kalau enggak itu adalah makhluk gaib. Nah, kalau kita lihat lagi dari cerita ini, kita tuh bisa menyimpulkan ya, kalau ternyata makhluk halus atau pocong ini tadi nggak selamanya dia menampakkan diri ke orang itu dengan wujud yang sama. Bisa aja si A lihatnya beda, si B lihatnya beda, walaupun dalam momen yang sama gitu. Pantas aja banyak orang yang cerita kalau ketemu sama makhluk gaib itu beda-beda wujudnya, beda orang, beda cerita, beda wujud kan. Nah, jadi ini juga jadi pengalaman kita kalau misalkan kita ketemu atau ngeliat orang lagi berdiri malam-malam sendirian, mending gak usah ditegur. Siapa tahu itu bukan manusia. Segitu dulu cerita pocong dari aku. Kalian boleh percaya ataupun enggak. Yang namanya dunia gaib sampai sekarang memang menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Daripada takut mikirin setan, mending kita banyak-banyak ibadah sesuai dengan keyakinan kalian. Sekian video dari aku. Jangan lupa supportnya dengan subscribe, like, share, dan komen. Bye!